Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Krasela Rahmadewi dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hands-on dari project IoT yang saya buat atau menjelaskan prototipenya, yaitu mengenai ini smart parking alarm system atau sistem alarm parkir kendaraan berbasis ESP32 ya. Jadi di sini sudah saya membuat flowchart sebuah rancangannya dari sensor, controller, connectivity hingga aktuatornya. Lalu di sini ada penjelasan flowchart tersebut. Nah, di sini langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa sih project ini dibuat, karena kita tuh seringkali pengguna kendaraan itu lupa lokasi parkir kendaraannya, terutama di tempat parkir yang luas, ramai, atau memiliki banyak kendaraan. Selain itu, kendaraan yang sedang diparkir juga membutuhkan sistem keamanan sederhana agar pengguna itu mengetahui bahwa kendaraan berada dalam kondisi yang aman. Oleh karena itu, saya membuat rancangan sistem IoT yang dapat mendeteksi kondisi mesin kendaraan, menampilkan lokasi kendaraan, serta mengaktifkan alarm menggunakan LED dan buzzer. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan flowchartnya ya. Pada flowchart ini nih alur dimulai dari bagian mulai ya. Setelah itu masuk ke proses sensor tegangan mendeteksi kondisi mesin. Nah, sensor tegangan ini berfungsi untuk mengetahui apakah mesin kendaraan sedang menyala atau sudah mati. Lalu setelah itu sensor itu membaca kondisi mesin. Sistem masuk ke bagian keputusan, yaitu apakah mesin itu mati. Jika jawabannya tidak, maka dia nanti itu akan berarti itu mesin kendaraan itu masih hidup ya, tidak mati. Maka sistem ini akan kembali lagi ke proses sensor tegangan untuk terus menerus memantau kondisi mesinnya. Nah, proses ini akan berulang selama mesin masih hidup. Lalu di sini nanti jika jawabannya mesin mati atau iya, berarti mesin kendaraan ini sudah mati ya. Nah, nanti maka sistem ini akan mengirimkan sinyal ke ESP32 controller. Nah, ESP32 controller ini berperan sebagai otak dari sistem yang menerima input, memproses data, dan memberikan perintah output. Lalu nanti ESP32 ini setelah menerima sinyal bahwa mesin mati, nanti sistem akan menjalankan dua proses ya, yaitu membaca koordinat dari GPS Neo 6M. Nanti GPS ini berfungsi untuk mendapatkan lokasi kendaraan dalam bentuk latitude dan longitude ya. Setelah koordinat didapatkan, data ini nanti dikirim ke aplikasi HP. Kemudian aplikasi HP ini akan menampilkan lokasi parkir kendaraan agar pengguna dapat mengetahui posisi kendaraan melalui si peta. Dan juga nanti proses kedua ini dia akan mengaktifkan peringatan ya. Pada tahap ini ESP32 ini akan mengaktifkan buzzer dan LED sebagai LED alertnya. Nah, buzzer ini akan berbunyi sebagai tanda peringatan suara, sedangkan kalau LED-nya akan menyala sebagai tanda visual alarm sedang aktif. Nah, setelah itu semua proses berjalan, sistem ini masuk ke tahap selesai ya. Jadi secara sederhana flowchart ini menjelaskan bahwa jika mesin kendaraan mati, maka sistem akan mengunci status kendaraan, membaca lokasi, mengirimkan data lokasi ke aplikasi, serta mengaktifkan alarm berupa buzzer dan LED-nya. Nah, selanjutnya di sini ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita
ke penjelasan prototipe yang dibuat menggunakan Wowik ya, Wowik. Jadi pada prototipe ini kita langsung saja masuk. Nah, di sini komponen utama yang digunakan dan simulasi ini adalah GPS ya. Tapi di sini berhubung GPS di Wowik ini tidak ada, jadi saya menggunakan potentiometer. Nah, jadi komponen utamanya tuh ya ada ESP32, ini switch sebagai kayak mensimulasikan kondisi mesin ya. Kemudian ada LED, lalu ada LED merah, ada buzzer dan simulasi GPS-nya. ESP32 ini digunakan sebagai controller utama. Nah, switch ini digunakan untuk mewakili kondisi mesin kendaraan. Nah, jika switch dalam kondisi high atau tinggi, maka sistem ini membaca bahwa mesin masih hidup. Jika switch dalam keadaan low atau rendah, maka sistem ini membaca bahwa mesin itu mati. Kalau dia ke kanan ini, kalau dia arah ininya ke kanan berarti itu mesinnya hidup, kalau ke kiri itu mesinnya mati. Kemudian ada LED merah ini digunakan sebagai indikator visual alarm ya. Ketika alarm aktif, LED akan menyala atau berkedip. Nah, buzzer ini digunakan sebagai indikator suaranya. Ketika alarm aktif, buzzer akan berbunyi sebagai tanda peringatan. Selain itu juga menampilkan data koordinat lokasi kendaraan pada serial monitornya. Nah, cara kerja prototipe ini adalah ESP32 itu akan membaca kondisi switch terlebih dahulu ya. Jika switch menunjukkan mesin hidup, maka status kendaraan adalah siaga. Pada kondisi ini, LED mati, buzzer mati, dan alarm tidak aktif. Namun jika switch menunjukkan mesin mati, maka sistem akan mengubah status kendaraan menjadi terkunci, alarm menjadi aktif, LED menyala, dan buzzer berbunyi. Nah, coba kita langsung aja ke simulasinya. Nah, di sini apabila dia switch-nya ini mengarah ke kanan, dia akan di serial monitornya akan mengeluarkan info mesin hidup, sistem beralih ke mode siaga. Sedangkan di sini kalau kita mesinnya mati, nah dia akan menampilkan ini. Aplikasi HP lokasi kendaraan ya, status terkunci, alarm aktif. Dan di sini ada longitude-nya, ada ini koordinatnya, lalu dia akan memunculkan link Google Maps-nya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Seperti ini. Nah, pada serial monitor Wowik ini, sistem menampilkan status kendaraan, status alarm, simulasi latitude-nya, dan simulasi longitude-nya, dan link Google Maps. Contohnya sistem ini menampilkan koordinat ini nih, koordinat latitude dan longitude yang kemudian digabung menjadi link Google Maps-nya. Nah, link tersebut dapat digunakan untuk mengetahui lokasi kendaraan secara langsung melalui peta. Jadi dengan prototipe Wowik ini kita dapat melihat simulasi kerja sistem tanpa harus langsung menggunakan alat fisik. Jadi Wowik ini membantu kita untuk menguji logika, program, koneksi komponen, dan output sistem sebelum diterapkan pada perangkat yang asli. Setelah mungkin cukup ya untuk penjelasan prototipe ini. Langsung saja kita ke penjelasan dashboard ya, perangkat IoT yang saya buat. Jadi di sini kita langsung saja masuk. Nah, ini dashboardnya. Dashboard ini dibuat untuk menampilkan data sistem secara jelas dan mudah dipahami. Pada dashboard ini ada beberapa bagian utama, yaitu status mesin, status kendaraannya, ini status kendaraan, kemudian status alarmnya, ada kondisi LED dan kondisi buzzer, kemudian controller, kontrol simulasi, lokasi kendaraan, data sensor, dan log aktivitas.
Nah, pada kondisi yang pertama itu jika ini mesin mati, nah nanti status kendaraannya akan menjadi terkunci, alarm aktif, LED menyala, buzzer aktif, dan controller yang akan digunakan adalah ESP32 ya. Pada bagian dashboard ini juga akan muncul peringatan bahwa alarm aktif dan kendaraan terkunci. Ini menunjukkan bahwa sistem keamanan sedang berjalan seperti itu. Nah, ini nih nanti juga dia akan pada lokasi kendaraan dia akan menampilkan datanya ya, yaitu latitude dan longitude, dan data ini merupakan simulasi lokasi kendaraan. Selain itu, dashboard juga menampilkan link Google Maps ya, agar si pengguna dapat membuka posisi kendaraan melalui peta pada bagian sensornya. Terlihat bahwa switch berada pada kondisi low, LED on, buzzer on, dan nilai potensiometernya digunakan untuk mensimulasikan data GPS-nya. Kemudian kalau pada kondisi yang kedua, kalau mesin hidup, dia akan dashboard ini akan menampilkan status mesin hidup, status berubah menjadi siaga ya, alarm menjadi nonaktif, LED mati, dan buzzer mati. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan sedang digunakan secara normal dan sistem tidak mengaktifkan alarm pada data sensor switch yang berada pada kondisi high, LED off, dan buzzer off. Nah, dashboard ini juga memiliki log aktivitas ya. Bagian ini berfungsi untuk kayak mencatat aktivitas yang terjadi pada sistem. Misalnya dashboard simulasi dimulai dengan sistem mati dan alarm aktif, atau mesin hidup dan sistem masuk ke mode siaga. Dengan adanya log aktivitas ini, pengguna mengetahui riwayat perubahan kondisi sistem. Mungkin cukup itu yang dari dashboardnya. Jadi kesimpulan dari hasil ini, kita itu membuat project smart parking alarm system. Ini dibuat untuk membantu pengguna memantau kondisi kendaraan saat diparkir. Sistem ini bekerja dengan membaca kondisi mesin, menggunakan sensor atau switch tadi, memproses data menggunakan ESP32, lalu menampilkan kondisi kendaraan melalui GPS ya, dan Google Maps bisa juga, serta mengaktifkan alarm menggunakan LED dan buzzer. Nah, flowchart ini digunakan untuk menjelaskan alur, dan ada flowchart juga itu digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem. Kemudian ada workbook tadi digunakan untuk membuat prototipe simulasi, dan dashboard itu digunakan untuk menampilkan sistem secara visual agar lebih mudah dipahami. Nah, dengan sistem ini pengguna itu dapat mengetahui apakah kendaraan dalam kondisi siaga atau terkunci, apakah alarm aktif atau tidak, serta mengetahui lokasi kendaraan melalui dashboard dan link Google Maps-nya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan pada prototipe kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.